Selamat tinggal anakku. Menangislah yang keras agar orang tuamu mengetahui bahwa kau ada di sini. Menangislah yang keras. Selamat tinggal anakku. Itulah dia. Itu yang kucari. Gak usah ngebut. Pelan-pelan aja. Iya, Pak. Tapi kenapa berkudu berdiri ya? Ada saja. Masa nggak ada sinyal? Maaf Suryo Kusumo. Terpaksa aku mengganggu perjalananmu. Pak, ada pohon tumbang. Sudah, kamu bisa singkirkan pohon itu. Iya, Pak. Ada-ada aja ini. Selamat malam, Suryo. Selamat malam. Mari ikut aku sekarang. Tidurlah, Suryo Kusumo. Aku akan membawamu sekarang. Siapa kamu? Dan di mana saya? Simpan saja pertanyaanmu itu. Ayo Bu, terus Bu. Iya Bu. Tarik nafas Bu. Ayo, terus Bu. Lagi. Ayo Bu. Terus Bu. Ayo. Sedikit lagi Bu. Ayo lagi. Terus Bu. Sedikit lagi. Ya, ayo. Tidak. Tidak. Ada apa, Bu? Bu Bidan. Sabar ya. Apa yang terjadi Bu Bidan? Ini Pak Suryo, bayinya. Ular? Apa yang terjadi? Saya ingin lihat anak saya. Bawa ke sini Bu Bidan. Bawa ke sini. Sabar Bu. Bu Bidan. Bu. Ini Bu. Ini bayinya. Kemana harus kubuang bayi ular ini? Kamu jangan berisik. Itu anak yang kutitipkan pada Ayu Astuti. Anak yang kudapat dari Suryo Kusumo. Yang benihnya aku cabut dari rahimku dan kulempar ke rahim istrinya. Tapi Suryo Kusumo mau membuang bayi itu, Nyi Ratu. Karena dia tidak tahu kalau bayi itu akan mendatangkan keberuntungan baginya. Iya, dan karena bayi itu bukan bayi manusia, Nyi Ratu. Iya.
Manusia pasti akan malu mempunyai anak ular. Tapi kalau saja Surya Kusumo itu ingat aku dan minta tolong padaku ketika istrinya melahirkan, pasti yang akan lahir bukan bayi ular, tapi bayi manusia. Tapi Surya Kusumo tidak saja ingin membuang bayi itu, Nyi Ratu. Dia juga ingin membunuhnya. Iya, Surya Kusumo akan membunuh bayi itu. Kalian ikut aku. Kita harus selamatkan bayi itu. Baik, Nyi Ratu. Aku terpaksa membuangmu. Tempatmu di sini, bukan di rumah. Maafkan aku. Surya Kusumo, kenapa kamu membuang ular ini? Maafkan aku, Nyi Ratu. Kembalikan ia ke kendaraannya. Pulangkan, biar aku yang mengurus bayi ini. Siapa kalian? Mau apa? Berikan bayi Sanca itu kepadaku. Kamu tahu apa tentang bayi Sanca? Bayi itu akan membuatku menjadi sakti mandraguna. Karena dalam tubuhnya ada percampuran darah manusia dan ular. Ayo, sekarang cepat berikan bayi itu padaku. Lancang kamu. Kini saatnya kita mencari tempat yang cocok untukmu. Di sana. Kita harus menuju ke sana. Ini rumahmu, anakku. Pemilik perkebunan ini sangat mendambakan anak laki-laki. Jadilah kamu anak laki-lakinya. Iya, jadilah kamu anak laki-lakinya. Jadilah kamu pada wujud ketigamu, sosok manusia seutuhnya. Selamat tinggal, anakku. Menangislah yang keras, agar calon orang tuamu mengetahui bahwa kamu ada di sini. Menangislah yang keras. Selamat tinggal, anakku.
Ibu mendengar suara bayi menangis? Iya, Bi, saya dengar, Bi. Tapi mana mungkin di sekitar sini ada bayi? Bisa saja anak tukang kebun sakit minta pertolongan. Iya, coba Bibi lihat dulu ya. Iya. Ada bayi, Bu. Bayi siapa ya, Bi? Bayinya sehat, laki-laki. Bayinya gemesin, Bi. Sayang. Ma? Ini bayi siapa? Nggak tahu, Pak. Tiba-tiba ada yang menaruh di depan rumah kita. Siapapun yang menaruhnya. Tapi ini bayi siapa, Ma? Nggak masalah, Pak. Siapapun yang menaruhnya, tujuannya kan cuma satu. Sayang. Iya, Ma, benar. Mungkin orang itu ingin agar kita memelihara bayi ini, Ma. Iya, Pak. Terus bayinya laki-laki lagi. Kan tidak salah, Pak, kalau anak ini kita angkat jadi anak kita. Iya, tapi kita lihat dulu dalam waktu 1 minggu. Kalau tidak ada yang kehilangan bayi atau yang mencari ke rumah kita ini, baru bayi ini kita pelihara. Iya, sudah Bu masuk. Nanti kedinginan. Iya. Iya. Sayang, pintar ya. Nah, ayo, cium adek. Cium. Namanya siapa, Ma? Namanya Ade Bayu. Lucu ya, Ma? Cakep kan? Cakep kan adiknya? Cakep kan? Cakep Ya. dong, Ma. Iya kan? Sekarang sama Papa ya. Ini sama Mama sini. Berat ya. Ya sayang. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ya. Sekarang kalian punya adik. Tuh. Adik Iya. cewek. Namanya Dewi. Ade Dewi. Dewi Sayang. Pertiwi. Ya. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Ayo, tiup lilinnya. Mulai hari ini, mulai pagi ini, Direktur Pelaksana, saya percayakan kepada Bayu. Semoga saudara-saudara bisa bekerja sama dengan baik, agar pabrik ini dan perkebunan kita menjadi lebih maju lagi. Tepuk tangan untuk Bayu. Kok nggak semangat nih? Iya. Terima kasih. Terima kasih atas tepuk tangannya. Tapi saya akan lebih berterima kasih lagi apabila dalam pelaksanaan tugas saya nanti, kita bisa benar-benar bekerja sama. Sebab apa artinya saya menjadi direktur pelaksana kalau yang ada di kanan kiri saya tidak mendukung tugas saya dengan baik? Jangan khawatir, Pak Bayu. Saya dan seluruh karyawan di sini pasti akan mendukung pembaruan yang Pak Bayu lakukan. Terima kasih. Hidup Pak Bayu! Hidup! Bayu, Iya, Pak. kalau semuanya bisa berjalan dengan baik, pada saat Papa pensiun nanti, pabrik dan perkebunan akan Papa serahkan seutuhnya kepadamu. Iya, Pak. Semoga Bayu bisa melaksanakan tugas dengan baik sesuai yang Papa harapkan. Papa yakin, kamu pasti bisa, Bayu. Terima kasih, Pak. Dewi?
Di mana sih kamu? Tiwi! Tiwi! Ada apa sih, Mas? Kok datang marah-marah? Kamu tuh kemana aja sih? Aku lagi bantuin Bi Inem masak di dapur. Katanya nggak mau masakan dari Mama lagi. Bukannya nggak mau, Tiwi. Cuma aku nggak enak selalu makan bersama mertua. Walaupun dari pavilion ini ke rumah orang tuamu hanya beberapa langkah saja. Oh ya, Tiwi masak gurame asam manis tuh untuk Mas. Itu kesukaan Mas kan? Iya, gurame asam manis memang kesukaanku. Tapi kelihatannya saat ini aku tidak selera untuk makan gurame asam manismu itu. Kenapa sih Mas bilang begitu? Emang ada apa sih Mas? Apa yang kau khawatirkan selama ini terjadi juga, Wih. Maksud Mas Aji apaan? Duduk, Wih. Pagi tadi Papa benar-benar mengangkat Bayu menjadi direktur pelaksana. Oh, jadi karena itu Mas Aji pulang cepat. Iya. Ini hal yang penting loh, Tiwi. Serius. Dengan diangkatnya Bayu menjadi direktur pelaksana, maka kesempatan kamu memperjuangkan suamimu ini untuk menduduki jabatan itu semakin jauh. Tapi kan keputusannya Papa itu nggak bisa diganggu-gugat, Mas. Aku tahu. Tapi kamu juga harus ingat, Wi. Bayu itu bukan anak kandung Papa. Dia anak... Dewi adikmu itu juga bukan. Dari mana Mas Aji tahu kalau Bayu itu bukan anak kandungnya Papa dan Mama? Dari mana, Mas? Aku kan sudah beberapa kali mengatakan padamu kan? Walaupun saat itu aku berumur 7 atau 8 tahun, masih anak-anak. Bersama Bapak, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Bagaimana mama kamu menemukan bayi yang kemudian bernama Bayu itu? Pak, itu Pak. Lihat itu Pak. Bu, ada bayi. Bayi siapa ya, Bi? Bayinya sehat, laki-laki. Oh, iya. Selimutnya. Mudah-mudahan bayi itu menjadi anak yang baik, Nak. Iya Pak. Sebab kalau tidak, maka terjadi bencana yang sangat besar. Iya Pak, mungkin akan terjadi bencana yang sangat besar. Iya. Ya. Kenapa Bapak bilang begitu, Mas? Kukira tidak salah Bapak bilang begitu. Mengangkat anak yang tidak jelas asal-usulnya memang berisiko tinggi. Apalagi terlalu dilebih-lebihkan seperti yang terjadi pada Bayu. Apa benar Papa terlalu berlebihan pada Bayu? Ya, bisa saja. Mungkin saat ini kamu sendiri tidak merasakannya. Tapi nanti, kalau sifat buruk anak itu muncul, keluarga ini pasti akan kewalahan menghadapinya. Mumpung belum terlambat, harus ada yang menyadarkan Papa. Tiwi harus bicara sama Papa sekarang juga, Mas. Iya, coba kau bicarakan. Tapi kalau tidak berhasil, aku punya cara untuk menyadarkan Bayu itu agar tahu diri dan tahu siapa dirinya sebenarnya. Begitu juga bagus. Bayu, kamu bukan anak kandung Danu Prakosa. Kalau tidak percaya, Bi Ijah bekas pembantu yang momong kamu dan Pak Gatot supir yang ikut menjadi saksi di ketemukannya kamu bersedia memberi kesaksian. Aku tidak usil, tapi aku bisa merasakan sakit hati kedua anak kandung Danu Prakosa dan Santi Sejati, kedua orang tua angkatmu. Siapa yang nulis ini? Jelas ini bukan tulisan Dewi, Kak. Dan Dewi juga nggak pernah punya pikiran seperti yang tertulis di surat ini. Dewi juga sama sekali nggak ngiri kalau kakak diangkat jadi direktur pelaksana. Buat apa Dewi ngiri kalau kenyataannya Papa lebih mempercayakan jabatan itu pada kakak? Lalu, tulisan siapa? Ini juga bukan tulisan Katiwi. Tulisan Katiwi nggak seperti ini, Kak. Dan juga bukan tulisan Mas Seno Aji. Iya, tulisan Mas Seno Aji juga nggak kayak gini. Lalu,
Tulisan siapa, Dew? Udahlah, Kak. Lupain aja semuanya. Buat apa mikirin surat yang tidak bertanggung jawab ini? Buat Dewi, apapun kata surat itu, Kakak adalah tetap Kakak Dewi. Adiknya Kak Tiwi dan anak kesayangan Papa sama Mama. Kenyataan ini nggak bisa diubah sama siapapun. Apalagi sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Dewi akan bawa surat ini pada Mama sama Papa. Jangan dulu, Dew. Aku akan menyelesaikan masalah ini sendiri. Aku tidak mau kalau Papa dan Mama tahu. Tapi, Kak... Sudahlah, aku nggak mau ribut-ribut, ya? Sudah. Siapa aku sebenarnya? Bukankah aku mirip Mama? Dan bukankah aku mirip Papa? Bukankah aku mirip Tiwi kakakku? Dan Dewi adikku? Tunjukkan siapa aku! Tunjukkan kalau aku memang bukan anak Papa dan Mama! Tunjukkan siapa aku sebenarnya! Tidak! Ini bukan aku! Tidak! Apa itu, Bi? Seperti ada yang pecah dari kamar Den Bayu. Ayo kita lihat, Bi. Iya. Bayu, buka pintunya! Bayu! Bayu, buka! Kak Bayu kenapa, Ma? Nggak tahu, Wi. Tapi sepertinya ada yang pecah. Pecah? Kak Bayu? Kak! Bayu, buka pintunya! Kak Bayu! Ini Mama sama Dewi, Kak! Kak, kok gak dibuka-buka pintunya? Bayu, buka pintunya! Bayu! Ada apa? Aduh, maaf, Ma. Tadi sepertinya ada yang pecah ya? Itu, Ma, pas bunganya kesenggol. Kesenggol? Ya pecah lah, Ma. Orang yang nyenggolnya lagi latihan silat. Latihan silat kok di dalam? Tangannya ada yang luka, Nak? Enggak, Ma. Enggak apa-apa kok, Ma. Udah lah, Ma. Biar Kak Bayu mandi dulu. Ntar makan malamnya telat lagi. Iya. Dewi benar, Ma. Bayu mandi dulu ya. Ya udah, mandi sana. Bi, tolong beresin ya. Iya, Bu. Ayo, Wi. Ya, terjawab sudah. Aku memang bukan anak kandung Papa dan Mama. Dan aku bukanlah adik dan kakak kandung Dewi dan Tiwi. Aku harus mencari tahu. Ya, aku harus mendatangi Bi Ija dan Pak Gatot yang namanya tertulis dalam surat itu. Ya, aku harus menemuinya sekarang. Bayu mana? Kau nggak ikut makan malam? Ikut, Pak. Mama kan masak oseng melinjo kesenangannya. Silakan, Den. Itu suara mobil Bayu. Tuan, cepet, Bi. Iya, Bu. Tuan, Den Bayu... Bayu pergi ya? Iya, Tuan. Dan saya tidak bisa mengejarnya. Pasti ada yang tidak beres dengan Bayu. Sampai makan pun dia tinggalkan. Tidak beres apanya, Pak? Iya,
Sepertinya ada yang tidak suka dengan pengangkatan Bayu sebagai direktur pelaksana. Kok Papa melihat saya? Ya, kalau kamu tidak punya masalah dengan pengangkatan Bayu, kamu tidak perlu tersinggung. Saya kira saya sama sekali tidak ada masalah dengan pengangkatan Bayu, Pak. Mas Aji tidak mempersoalkan masalah pengangkatan Bayu untuk dirinya sendiri, Pak. Tapi Mas Aji mempertanyakan apa peran Tiwi sama Dewi di pabrik dan perkebunan ini kalau Papa hanya memperhatikan Bayu saja. Jadi kamu dan Dewi tidak suka kalau Bayu itu dikasih peran yang jelas. Dewi mendukung pengangkatan Kak Bayu, Pak. Dewi sama sekali nggak iri Kak Bayu diangkat jadi direktur pelaksana. Terus terang saja, Pak, Tiwi ingin mempertanyakan semua ini sama Papa. Loh, itu kan kehendak suamimu Seno Aji. Begini, Pak. Cukup! Ini ruang makan, bukan ruang untuk berdebat. Kalau ada yang ingin kalian bicarakan dengan papa kalian, lakukan setelah selesai makan. Ngerti? Iya, Ma. Iya, Ma. Iya, Ma. Dan Bayu, Bu. Aku takut, Pak. Aduh. Ini pasti karena surat itu. Kita harus bagaimana sekarang? Iya. Wija. Pak, Wija. kita harus bagaimana? Dia sudah di depan pintu. Den Bayu. Dan Bayu. Kenapa kalian berdua begitu takut? Silakan. Tentu kalian tahu apa sebab malam-malam aku kemari. Tidak, Den. Saya Den. tidak tahu kenapa Den Bayu malam-malam datang ke sini. Iya, Den. Saya juga tidak tahu kenapa Den Bayu kemari. Ini, Benar kan, Bu? kalian tahu kenapa nama kalian disebut-sebut dalam surat ini? Iya, Den. Iya. Berarti kalian tahu kalau aku ini anak angkat, bukan anak kandung papa dan mama. Bener, Den. Iya, Den. Iya. Lalu, anak siapa aku sebenarnya? Dan siapa orang tuaku? Tidak, Den. Kami berdua tidak tahu, Den. Lalu, apalagi yang kalian ketahui selain aku anak? Yang saya ketahui, Ibu sedang membopong Aden pada saat Bapak turun dari mobil yang saya supiri, Den. Saya yang pertama melihat Aden. Tapi saya tidak tahu siapa yang menaruh Aden di depan pintu. Tapi, tentu kalian tahu siapa yang menulis surat ini, karena nama kalian tercantum di dalamnya. Kami tahu, Den, tapi kalau kamu tahu, tetapi kamu tidak mau mengatakannya, maka aku akan memaksa kalian untuk mengatakannya. Tidak, Den. Den, maafkan kami tetap tidak bisa mengatakannya. Iya, Den. Keterlaluan kamu. Berapa dia membayar kalian sehingga kalian begitu setia kepadanya? Katakan siapa yang menulis surat ini? Siapa? Masih tidak mau mengatakan siapa yang menulis surat itu? Baik, jangan salahkan aku. Jika aku remukkan tubuh kalian. Iya, Den. Baik, Den. Kami akan ngomong, Den. Siapa? Den Seno Aji yang menyuruh kami, Den. Seno Aji? Tapi itu bukan tulisan Seno Aji. Memang bukan tangan Seno Aji yang menulis surat itu, Den. Tapi tangan saya
Tangan saya dipaksa untuk menulis surat itu, Den. Kita harus bicara, Senoaji. Kita harus bicara. Cepat. Aku harus ketemu dia sekarang. Apa? Kenapa dia setengah manusia setengah ular? Ayo Bayu, buka pintunya. Iya, iya. Jangan kaget Bayu. Dia mengenal namaku. Tentu saja aku mengenalmu, anakku. Untuk apa kamu kembali ke perkebunan kalau masalahmu sendiri bukan di perkebunan? Masalah saya yang sebenarnya bukan di perkebunan. Kalau sebagian orang di perkebunan mempermasalahkan siapa dirimu sebenarnya, mereka tidak salah. Sebab kamu memang bukan anak kandung Danu Prakoso dan Santi Sejati yang sangat mencintaimu itu. Jadi, apa yang tertulis di surat Mas Senoaji itu benar? Iya. Lalu, siapa orang tua saya sebenarnya? Apakah Ibu Ratu? Dengan sosokmu yang bisa menjadi setengah manusia setengah ular, aku tidak bisa ingkar. Kamu adalah anakku. Tapi bagaimana seorang anak bisa ada kalau tidak ada bapaknya? Kalau begitu tolong katakan, siapa bapakku sebenarnya? Siapa yang telah mengukirku hingga menjadi seperti ini? Pergilah ke timur, ke arah matahari terbit. Kamu akan menemukan sebuah wilayah yang dikelilingi oleh pabrik-pabrik tekstil. Setelah pabrik tekstil yang terakhir, akan kamu temukan komplek perumahan. Di rumah yang paling besar dan megah itulah kedua orang tua kandungmu berada. Temui mereka dan tanyakan pada mereka, kenapa mereka membuangmu. Jadi mereka membuang saya? Iya. Kenapa, Ibu Ratu? Cepat pergi, agar pagi sekali kamu bisa sampai ke tempat yang kamu tuju. Ibu Ratu! Ibu Ratu! Tidak ada kan? Tidak ada, Pak. Berarti Bayu pergi dari semalam dan tidak kembali lagi ke sini. Tapi mobilnya juga tidak ada, Pak. Apa di kamarnya juga tidak ada? Nggak ada, Pak. Apa dia meninggalkan sesuatu atau menulis apalah di kamar dia? Enggak, Pak. Ini Pak, saya menemukan kunci di ruang kerjanya. Lalu apa kesimpulanmu setelah kamu menemukan kunci ini? Menurut saya Pak, Bayu itu pergi dan tidak akan kembali. Karena dia tidak mau mempertanggungjawabkan jabatan barunya itu Pak. Itu kan hanya tafsiran saja. Pak? Ada apa? Tenang. Kalau bicara itu harus tenang. Ada apa? Apa ada hubungannya dengan Bayu? Iya, betul. Ada hubungannya bagaimana, Bi? Bija dan Mas Gatot luka parah, Bu. Maksud Bibi, Bija dan Gatot seperti kita dulu? Iya, Bu, betul. Bi, mereka itu sudah lama tidak bekerja sama kita. Ada urusan apa dengan mereka? Aduh, Tuan, Bija dan Mas Gatot itu luka parah. Mereka menyebut-nyebut nama dan Bayu. Bayu? Ada apa dengan Bayu?
mereka itu pokoknya seperti orang tidak waras. Mereka bilang katanya Den Bayu adalah manusia setengah ular. Hah? Setengah ular? Yang bener, Bi? Iya. Den Bayu berubah menjadi setengah manusia setengah ular. Den Bayu, ya, dia berubah menjadi setengah manusia setengah ular. Ya kan, Pak? Dia berubah menjadi setengah manusia setengah ular kan? Iya, manusia setengah ular. Serem. Pak, Mama harus bicara dengan mereka. Jangan. Tapi mereka menyebut-nyebut tentang Bayu, Pak. Sabar, Ma, sabar. Jangan terlalu diambil hati, Bu. Mereka hanya mengigau. Aku setuju dengan pendapat dokter itu. Tapi jika suatu saat si Ija atau si Gatot menyebut namaku, aku juga bisa mengatakan kalau mereka itu mengigau. Iya. Pak. Stop, Pak. Ini, Pak. Makasih, Pak. Ayo ikut. Jangan. Ayo. Hajar dia. Maju semua. Ini rumah terbesar yang ada di sepanjang jalan ini. Tapi bagaimana aku bisa masuk dan mengenal mereka? Mas, ya? Mau nanya, Mas? Soal apa ya? Dan Mas ini siapa? Oh, saya Bayu. Dan saya mau ngelamar kerja ya? Kalau kamu ingin jadi supir Ibu Ayu, lewat saya aja. Kamu pasti diterima. Tapi kan Ibu tadi sudah ada supirnya, Mas. Oh, itu si Somad. Itu sopir kantor, bukan sopir pribadi. Yang Ibu Ayu cari sopir pribadi. Ya, kelihatannya jalan terbuka. Dengan menjadi supir, aku bisa mengenal mereka. Bagaimana? Kamu mau? Iya, bolehlah. Bagus.
Kalau kamu mau, kamu kasihkan data-data kamu ke saya, nanti saya bicarakan sama Bu Ayu. Iya, terima kasih ya Mas. Iya. Permisi Mas. Iya. Ada kabar tentang Bayu? Mobilnya sudah ketemu, Pak. Mobilnya ketemu? Iya, Pak. Mobilnya ditemukan. Ternyata Bayu menaruh mobilnya di bengkel pabrik, Pak. Ini surat dari Bayu, Pak. Saya pergi untuk mencari jati diri. Jangan dicari, Bayu. Pasti ada yang ngusir. Mengotak-atik masa lalunya. Siapa ya? Besok Bayu akan jadi sopir Ayu Astuti. Terima kasih, Ki. Kelihatannya yang namanya Burhan ingin memperalat nada Bayu, Nyi Ratu. Itu bagian dari mencari jati diri, Wisasari. Kita lihat saja nanti, apakah Bayu mampu menghadapi ujian yang harus dijalaninya nanti. Bayu? Iya, Bu. Nama kamu Bayu saja atau apa gitu lengkapnya, Bayu? Bayu Putra Prakosa, Bu. Prakosa. Prakosa itu kan perkasa. Iya, Bu. Oh, mudah-mudahan saja kamu benar-benar perkasa seperti yang diharapkan orang tua kamu. Terima kasih, Bu. Ibu dengar kamu belum punya tempat tinggal. Belum, Bu. Kalau kamu mau, Ibu ada kamar pembantu dan kamar supir. Kamu mau kan tinggal di sini? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Baiklah, kalau begitu kamu besok mulai kerja ya. Terima kasih banyak, Bu. Iya. Saya permisi dulu. Iya. Udahlah, nggak usah sok suci kamu, Ben. Nggak usah sok muna kayak gitu deh. Kalau kamu memang mau putus, ya putus aja. Lagian aku juga sudah muak sama sikap kamu yang pelin-pelan kayak gitu. Hah? Apa? Kamu mau datang ke sini dan bawa bunga untuk aku? Nggak usah deh, Ben. Udahlah, mulai sekarang kita putus, nggak ada damai-damaian lagi. Sini, kenapa mobil Mama ditaruh di sini? Biar Dian nggak bisa keluar ya? Biar Dian yang udah kesal menjadi lebih kesal lagi, gitu? Enggak, maaf Non, maaf saya tidak bermaksud. Bibi! Iya Non, dia supir baru Non. Dia tidak tahu kalau itu mobil Non dan Non mau keluar. Ya udah, pokoknya sekarang Dian mau keluar. Cepat. Iya. Itu Den Kakung. Bapak, ayo mengangguk. Siapa dia? Sopir baru Ibu, Pak. Sopir baru? Iya, Pak. Kalau dengar kata Ibu Ratu, berarti beliaulah Bapak yang mengukirku. Lihat apa? Enggak, Bi. Mari sini, saya tunjukkan kamar situ. Iya, Bi. Meskipun nanti Bayu akan bertemu dengan orang tua kandungnya sendiri, Bayu tetap memegang jabatan itu. Tidak harus berpindah tangan kepada Tiwi, apalagi yang namanya Seno Aji. Kenapa Papa bilang begitu? Hanya Bayu, Ma, yang mampu memegang jabatan itu. Dan hanya Bayu jugalah yang bisa menggantikan Papa kalau Papa nanti pensiun. Pa, Mama jadi gelisah. Bagaimana kalau Bayu tidak mau kembali?
Bagaimana setelah ketemu dengan orang tua kandungnya? Dia tidak mau ketemu kita lagi, Pak. Ma, Bayu pasti akan kembali. Dan Bayu pasti akan bersama kita lagi. Ya? Sudahlah. Bayu! 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 Non, Kamu tuh kemana aja sih? Dicari kok susah banget. maaf Non, baru selesai sarapan. Oh iya, kamu gak ada tugas kan dari Mama? Enggak Non, hari Minggu libur. Antar dia cari disket ya. Boleh, boleh. Ya udah. Hei, mau kemana kalian? Keluar! Mau kemana kamu? Mau cari disket, Pak. Disket apa? Pasti mau keluyuran sama sopir itu ya? Enggak kok. Enggak bagaimana? Dengar ya, kalau kamu pergi sama sopir itu pakai mobilmu, nanti bisa salah paham, salah ngerti. Salah ngerti bagaimana sih, Pak? Dengar ya, nanti dia mengira kamu suka sama dia. Makin besar saja kepalanya. Tidak, saya tidak punya pikiran seperti itu. Dian, kenapa, Pak? Kenapa bagaimana kamu? Adikmu mau pergi sama sopir, kenapa diam saja? Ayo. Pak. Bayu, kamu masukkan mobil ke garasi ya. Iya, Bu. Sial, kenapa Pak Suryo Kusumo begitu membenciku? Sabar, Bayu. Sabar. Ibu Ratu. Jangan marah, Bayu. Kendalikan dirimu. Sebab kalau tidak, tujuan utamamu ke sini untuk menuntut pengakuan orang tuamu bisa gagal. Jadi, saya sudah benar-benar berada di tengah-tengah orang tua saya. Iya. Tapi, Ibu Ayu Astuti begitu baik. Dan kenapa Pak Suryo Kusumo begitu angkuh, kasar, dan... Karena keangkuhan itulah sehingga ia membuang kamu. Benarkah dia membuang saya? Dari mana saya bisa yakin bahwa Pak Suryo Kusumo membuang saya? Karena ada darah ular dalam dirimu. Iya. Jadi, karena hal itulah, saya bisa menjadi manusia setengah ular kalau saya sedang kesal. Dan bisa menjadi ular sanca seutuhnya kalau saya merasa benar-benar marah. Tapi Bu Ratu, kenapa? Kenapa ada darah ular dalam diri saya? Tanyakan itu pada Suryo Kusumo, bapakmu. Tolong yakinkan saya, kalau Pak Suryo Kusumo itu benar-benar papa saya. Dengan mata ularmu yang mampu merekam dan menyimpan masa lalumu, kamu akan mendapat bukti. Kamu akan mendapat bukti bahwa Suryo Kusumo dan Ayu Astuti itu orang tua kandungmu. Tapi, caranya bagaimana? Nanti, setelah kamu sendiri, berdirilah kamu di depan cermin. Katakan di hadapan cermin, kalau kamu ingin melihat masa lalumu itu. Tapi setelah kamu lihat masa lalumu, jangan marah yang kamu umbar. Tapi cobalah bicara baik-baik pada bapak dan ibumu. Ajaklah mereka mengingat peristiwa itu. Iya Ibu Ratu. Terima kasih. Mudah-mudahan mereka menangis dan menyesali perbuatan mereka. Terutama Suryo Kusumo bapakmu. Mas Bayu? Bi? Mas, ini dari Non Dian. Baca, tapi jangan mimpi yang enggak ya, Mas? Iya, Bi.
Maaf ya Bayu, gara-gara Dian kamu dimarahi Papa. Terima kasih Dian, terima kasih. Papa sudah ingatkan kamu, Dian. Kalau sampai Papa lihat, Papa dengar, kamu berhubungan lagi dengan sopir itu, Papa tidak akan segan-segan menampar dia depan kamu. Pak, kenapa sih Papa ngomong begitu? Iya, Ma. Papa harus ingatkan. Kalau Papa tidak peringatkan, dia pasti akan cari-cari kesempatan pergi bersama dengan Bayu. Baik, Pak. Kalau Papa tidak senang dengan Bayu, malam ini juga biar Mama suruh pergi Bayu. Nggak, Mah. Dia nggak setuju. Mama jangan putus asa begitu. Mama butuh supir, dan Bayu cocok untuk supir Mama. Iya. Kalau kamu macam-macam sama dia, Papa yang akan memecat dia. Cermin, dengan mata ularku, tolong tunjukkan rekaman masa laluku. Tolong tunjukkan rekaman peristiwa ketika aku dilahirkan. Ada apa, Bu? Ya, Bu Bidan! Apa yang terjadi, Bu Bidan? Ini Pak Suryo, bayinya. Ular? Apa yang terjadi, Bu? Dia ingin melihat anak saya. Bu, tenang, Bu. Jangan sabar, Bu. Sabar ya. Tenang, Bu. Tenang. Tenang, Bu. Sabar, Bu. Jadi seperti itu kah? Ketika aku lahir. Lalu bagaimana dengan keadaan bayi ularku? Maafkan aku. Aku terpaksa membuangmu. Tempatmu di sini, bukan di rumah. Maafkan aku. Suryo Kusumo, kenapa kamu mau membuang bayi ini? Maafkan aku. Jadi Ibu Ratu yang telah menyelamatkan aku. Ini rumahmu, anakku. Pemilik perkebunan teh ini sangat mendambakan anak laki-laki. Jadilah kamu anak laki-lakinya. Jadilah anak laki-lakinya. Jadilah kamu pada wujud ketigamu, sosok manusia seutuhnya. Selamat tinggal, anakku. Menangislah yang keras, agar calon orang tuamu mengetahui bahwa kamu ada di sini. Menangislah yang keras. Selamat tinggal, anakku. Jadi begitu, Suryo Kusumo dan Ayu Astuti malu mempunyai anak ular sepertiku? Baik-baik, akan kucari kesempatan untuk bertanya. Kenapa mereka malu punya anak ular seperti aku? Kalau pada kenyataannya, bayi yang keluar dari rahim Ayu Astuti ternyata bayi ular. Mumpung tidak ada perlindungan si Blorong, ayo kita culik anak itu. Baik. Cukup cermin. Terima kasih.
sedang apa di sini? Ikut aku. Siapa kalian? Oh dia. Baik. Berdiri dulu, Bayu. Aku harus pulihkan dulu jalan darahmu. Sudah. Tarik nafasmu dalam-dalam dan lepaskan. Sekarang tidurlah. Lupakan semua yang terjadi. Yang boleh kamu ingat hanyalah tentang masa lalumu. Akan kuantar kamu ke tempat tidurmu. Sudah siang begini kok belum bangun ya? Mas Bayu, sudah siang loh. Sudah jam 6 lebih loh, Mas. Mas, sudah jam 6 lebih. Oh, iya, Bi. Kok tumben? Biasanya jam 5 sudah bangun, Mas. Iya, Bi ya. Ya udah saya mandi dulu, Bi ya. Maaf, Mas. Semalam mimpi apa ya? Kok teriak-teriak kayak gitu? Mimpi apa ya, Bi? Nggak mimpi apa-apa. Tapi teriak-teriaknya sampai keras gitu kok, Mas. Teriak-teriak gimana? Lepaskan saya, gitu, Mas. Oh, enggak, Bi. Orang aku nggak mimpi apa-apa kok. Ya udah, sana cepat mandi ya. Iya, Bi ya. Ya. Iya, Mama ngerti. Iya, kamu boleh deh pergi sama Bayu ya. Tapi ingat pesan Mama. Aduh, Ma, Dian sama Bayu tuh nggak ada apa-apa. Oke. Kalau gitu kamu boleh pergi sama Bayu. Tapi ingat ya, sekali lagi, sejam sebelum Mama pulang, Bayu sudah ada di pabrik, oke? Iya, jangan khawatir gitu dong, Ma. Oke, hati-hati ya. Asik. Gak apa-apa lah, buang-buang dikit. Sebab hanya dengan cara itu, aku bisa lebih dekat sama Bayu. Bayu, iya, Bu. habis ini ibu kamu tinggal saja ya. Iya, Bu. Tugas kamu cari disket sama Dian. Tapi ingat, setelah urusan kamu selesai, kamu harus langsung pulang ke kantor ya. Oh, iya, Bu, iya, Bu.
kenapa aku jadi jatuh cinta kepadanya. Apa mungkin aku sembunyikan apa yang kurasakan ini pada Bayu? Kamu itu adikku, Dian. Adikku. Kalau saja kamu bukan adikku, aku pasti sudah jatuh cinta padamu. Bayu, Iya? kamu seneng nggak kalau kita bisa kayak gini? Ya, senang aja sih. Tapi, apa harus kita ngelakuin kayak gini terus? Ya, kenapa enggak? Udahlah, kamu nggak usah mikirin kayak gitu. Yang penting, kita berdua bisa happy. Mereka di sana. Kalian tahu apa yang harus kalian lakukan? Iya. Kerjakan. Baik, ayo. Tunggu. Ada apa? Baik, udah. Kamu sebaiknya mundur aja. Biar aku yang hadapi mereka. Udah, Bayu. Udah, nggak apa-apa. Ayo, serang dia! Ayo, cabut! Bayu. Oke, kali ini gue gagal memisahkan Bayu dari Dian. Tapi lain kali, gue gak akan gagal lagi. Gue akan maju sendiri. Diam kamu! Papa sudah peringatkan. Jangan kamu dekat-dekat lagi sama sopir ini. Jangan disalahkan Papa. Kalau Papa di depanmu. Tapi Pak, kasihan dia kan nggak salah Pak. Dia itu sopir. Kalau dia itu tahu diri, bagaimanapun kamu mengejar, dia yang harus menolak. Masa anak majikan pacaran sama sopir? Mau ditaruh di mana muka Papa? Kamu jangan pernah berani. Dia ini tidak jelas asal-usulnya. Aku ini anakmu, Pak. Anak Suryo Kusumo. Oh, mudah-mudahan aku bisa menahan diri. Akan gagal tujuanku kemari kalau aku tidak bisa menahan diri. Ma, pecat supir Mama. Kalau Mama kasihan, beri dia pesangon 3 bulan gaji. Aku tidak mau melihat dia lagi di sini. Pak, Mama tidak akan memecat Bayu. Bayu supir Mama. Mama sudah cocok disupiri Bayu, Pak. Ah, Papa tidak mau tahu. Pokoknya aku tidak mau melihat dia lagi. Pecat dia. Pak. Bayu, Ibu mengerti perasaan kamu. Sudah, Bu. Tidak apa-apa, Bu. Saya memang salah. Ya udah, saya permisi dulu mau ke kamar untuk berbenah.
Tidak. Kenapa, Ki? Ada apa? Percuma kamu tanam Bayu di sana. Kalau akhirnya dia akan pergi dari rumah itu. Apa? Bayu akan pergi dari rumah itu, Ki? Ya. Kelihatannya karena ada masalah. Maka dia harus pergi dari rumah itu. Tidak, Ki. Masalah ini saya percayakan sama Ki. Tolong usahakan agar si Bayu tidak meninggalkan rumah itu. Sebentar lagi kan gajian. Ibu Ayu akan mengambil uang gaji karyawan. Kalau si Bayu tidak menyupir di situ lagi, bagaimana caranya kita merampok uang itu, Ki? Baik. Kalau begitu saya akan coba. Ayo Astuti. Ayo Astuti. Suamimu boleh tidak suka sama Bayu. Boleh mengusir Bayu. Tapi tolong pertahankan Bayu. Ayo Astuti. Tolong. Kalau kamu mengusirnya juga, akan kemana anak itu pergi? Bayu. Bu. Bayu, kamu tidak boleh pergi dari sini. Bapak memang marah dan mengusir kamu. Tapi kan kamu di sini karena ibu. Kamu hanya boleh pergi kalau ibu mengizinkan. Iya, Bu. Tapi Kamu tetap tidak boleh pergi. Ibu akan jadi sangat sedih kalau kamu pergi. Bersabarlah, Bayu. Ya. Setidaknya sampai akhir bulan ini. Bayu, ini semua salah Dian. Jadi kamu turutin permintaan Mama ya. Ya. Dian yang minta. Dian mohon. Iya, Bu. Bersabar ya. Ya. Iya, Bu. Bagus, Bayu. Bagus. Kalau akhirnya kamu mau bersabar. Tapi bagaimana dengan Burhan dan rencana perampokannya, Nyi Ratu? Tidak apa-apa. Biarkan itu tetap berjalan. Biarkan tetap berjalan, Nyi Ratu. Iya, justru karena rencana perampokan itulah Bayu mempunyai kesempatan untuk membuktikan siapa dirinya sebenarnya. Jadi, kita tidak perlu mencegah niat buruk Burhan, Nyi Ratu? Tidak. Besok Ibu Ayu mengambil uang di bank. Ingat, begitu kamu sampai di belokan Jalan Kenari, kamu harus memperlambat mobil kamu. Kenapa? Pada saat itulah, aku dan anak buahku muncul. Kamu harus pura-pura ketakutan. Dan jangan lupa, kamu harus buka jendela dan menyerahkan tas yang dibawa Ibu Ayu Astuti. Tapi... Kalau kamu tidak menuruti kemauanku, akan kukirim kamu ke neraka. Mengerti? Iya. Bagus. Kalau begitu, sekarang tinggalkan tempat ini. Danang, kenapa sopir mamamu belum pergi? Hah? Tahu tuh Mama? Iya, Pak. Nanti habis gajian bulan ini baru dia keluar dari sini. Kenapa nunggu habis gajian? Itu belokan Jalan Kenari. Haruskah aku tetap lewat sana? Bayu, kamu kenapa? Enggak, Bu. Enggak ada apa-apa kok. Ya sudah, hati-hati ya. Di depan sana suka ada yang nyebrang tiba-tiba tuh. Iya, Bu.
apa mereka, Bayu? Nggak apa-apa. Bayu, lebih baik kita mundur, Bayu. Iya, Bu. Hei, ayo, keluar! Ayo! Hei, saya ke atas itu! Ayo, sini! Polisi sangat berterima kasih kepada seseorang yang telah berhasil melumpuhkan komplotan perampok nasabah bank di Jalan Kenari tadi pagi. Berita itu udah diulang 3 kali, Mah. Itu yang merampok Mama tadi pagi, dan salah satu dari mereka melukai tangan Mama. Seorang saksi mata yang tidak mau disebutkan namanya dan menurut pengakuannya melihat peristiwa ini dari kejauhan. Dia melihat bahwa yang melumpuhkan kelima perampok ini adalah seekor ular sanca raksasa. Boleh percaya atau tidak, tapi lumpuhnya para perampok itu memang misterius. Demikian misteri berita. Aryo dan tim liputan TV melaporkan. Ma, Papa mau nanya. Tanya apa? Kemana Bayu ketika ular sanca itu muncul? Loh, Mama nggak tahu, Pak. Mama kan pingsan. Kalau begitu, ular sanca besar itu pasti Bayu. Bayu! Di mana Bayu? Bayu di teras, Pak. Ayo ikut Mama. Tapi kalian jangan kaget atau takut kalau kalian melihat yang aneh-aneh. Ayo. Hei! Siapa kamu sebenarnya? Siapa? Kenapa Bapak bertanya begitu? Sebab hanya penyihir yang bisa membuat pandangan orang tertipu. Siapa kamu? Maksud Bapak apa? Kamu bisa merubah dirimu menjadi ular. Kamu mengalahkan perampok-perampok dengan sihir ularmu, kan? Nah, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Aku memang sangat berterima kasih karena kamu telah menyelamatkan uang gaji karyawanku. Tapi kamu perlu tahu, aku benci ular. Aku jijik. Jadi, walaupun kamu bisa menyihir dirimu menjadi ular besar dan membuat orang-orang takut, kamu tetap harus pergi dari sini. Aku tetap tidak suka padamu. Aku tidak mau Dian bergaul dengan ular. Aku tidak mau di rumah ini ada ular. Saya tahu. Itulah sebabnya. Kenapa Bapak membuang bayi ular 20 tahun lalu yang lahir dari rahim Ibu Ayu Astuti. Apa? Kamu bicara apa? Hah? Iya, saya, Pak. Sayalah bayi ular yang Bapak buang ke jurang itu, Pak. Apa? Kamu ngawur. Yang akhirnya diselamatkan oleh Ibu Ratu Blorong. Tidak. Kamu ngawur. Kamu ngawur. Tidak, Pak. Kamu asal bicara. Saya bayi ular itu, Pak. Ma, sebenarnya apa sih yang terjadi? Sudah, kamu diam. Bayi itu anak kita, Suryo Kusumo. Nyi Ratu. Kamu adalah pemujaku, Suryo Kusumo. Imbalan kekayaan yang kuberikan padamu adalah tuntutanku untuk memperoleh anak dari benihmu. Tapi kamu tahu, kalau benih itu hidup dalam rahimku, bukan dalam rahim manusia, maka yang akan lahir adalah bayi ular, bukan bayi manusia. Yang sampai kapanpun tetap akan menjadi bayi ular. Aku tidak mau itu. Aku ingin punya anak manusia. Maka dari itu, kutitipkan benih yang telah menyatu ke dalam telurku itu kepada istrimu. Tapi bayi itu bayi ular, Nyi Ratu. Ya, tapi hanya dengan sekali tiup,
bayi ular itu berubah menjadi bayi manusia. Dan inilah bayi ular itu yang telah tumbuh menjadi dewasa. Yang di sini hanya menjadi sopir, dihina, diusir oleh bapaknya sendiri. Tapi di perkebunan menjadi anak kesayangan Danu Prakosa. Danu Prakosa? Iya, Danu Prakosa, pemilik pabrik dan perkebunan teh Madusari. Sudah, Bayu. Selesaikan masalahmu sendiri, tanpa aku. Maka dari itu, izinkan saya kembali ke perkebunan. Orang tua angkat saya pasti sangat merindukan saya. Tidak, Bayu. Kamu tidak boleh pergi. Kamu harus tetap di sini. Rumahmu di sini. Iya, Bayu. Kamu itu kakak kandung aku. Rumahmu di sini. Iya, Mas Bayu, saya juga minta maaf kalau nggak pernah baik sama Mas. Dian, Danang, iya, dan juga Ibu, maafkan saya. Bagaimanapun, saya harus pulang sekarang. Ada sesuatu yang harus saya selesaikan. Ada tanggung jawab yang harus saya pikul. Bagaimana, Pak? Papa masih belum bisa menjawab juga. Papa masih belum mau memberikan jabatan yang Papa berikan pada Bayu untuk Mas Aji, suami Tiwi. Bayu pasti pulang. Tidak, Pak. Bayu tidak akan pulang setelah Bayu menemukan orang tua kandung yang ia cari. Iya, Pak. Saya juga yakin Bayu itu tidak akan kembali lagi kemari. Kalau akhirnya dia tahu kalau dia itu banyak anak. Jadi itu yang kalian inginkan? Sehingga memaksa sopir, Gatot, menulis surat, dan kalian masukkan ke dalam mobil Bayu? Iya. Kenapa Papa bicara begitu? Karena Gatot sopir dan Ija istrinya mengatakan semuanya kepada Mama. Oh, tidak, Ma. Tidak. Mama dan Papa jangan percaya sama mereka. Mereka itu hanya tidak... Ma. Mereka itu... Hei, ada apa ini? Ada apa? Maaf, Pak. Maafkan saya, Pak Sinoaji. Bapak boleh bilang bahwa saya dan Ija tidak... Tapi kalau Bapak mengetahui siapa yang memaksa saya untuk bicara yang sebenarnya, Bapak pasti akan mengakui kalau saya dan Ija ini tidak... Apa yang kami katakan ini benar, Pak. Dan Bayu membawa kami ke sini untuk membuktikan kalau apa yang saya katakan ini benar. Bayu, Pak. Bayu? Kak Bayu. Kak Bayu. Dewi, saya pulang. Tapi saya pulang bukan untuk jabatan. Saya pulang karena saya merasa disinilah rumah saya. Kamu dengar? Apa yang dikatakan Bayu? Dia tidak seperti kamu, Sinoaji. Dia pulang karena ini adalah rumahnya. Dan di sini juga ada papanya, begitu juga mamanya. Maaf, Den. Ada tamu mencari Den Bayu. Mencari Bayu? Iya. Enak. Silakan. Selamat malam. 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 Inilah kebahagiaan menjadi seorang kakak yang mempunyai dua orang adik yang menyayangi kakaknya. Dewi tidak ingin kehilangan kakak lagi. Dian juga nggak mau kehilangan kamu lagi, Bayu. Dian rela kalau Dian harus kehilangan Bayu sebagai kekasih.
Tapi Dian nggak mau kalau harus kehilangan kamu sebagai kakak kandung Dian. Enggak, Dian, enggak. Kamu nggak bakal kehilangan aku. Dan aku nggak akan pernah ninggalin kamu. Kamu adikku yang paling cantik. Yang paling manja, yang perlu dijaga. Walaupun kita jauh, kita akan tetap dekat. Dan akan saling menyayangi. Kini saatnya saya harus bicara dengan semuanya. Mari, ayo. Sebenarnya berat memang. Silakan bicara, Bayu. Baik, ini saat yang tepat. Papa, Mama yang terhormat, baik yang telah mengadakan saya, yang memelihara dan merawat saya. Saya tahu, saya kakak kandung Dian dan juga kakak kandung Danang. Itu artinya, saya juga putra kandung Surya Kusumo yang lahir dari rahim Ibu Ayu Astuti. Tapi saya juga sadar bahwa saya adalah putra dari keluarga Danu Prakosa yang telah secara tulus mencintai dan membesarkan saya. Jangan khawatir, Ma. Bayu akan tetap di perkebunan menemani Mama. Bayu. Mama, Bayu sangat menyayangi Mama. Ma, maafin Bayu ya, Ma. Iya. Bayu gak bisa ikut Mama. Iya. Tapi Bayu sangat menyayangi Mama. Maafin Bayu, Ma. Maafin Bayu. Maafkan Mama, Nak.